Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut adalah serangga yang paling sukses karena hubungannya yang luas dengan organisme lain, termasuk tumbuhan, hewan, dan serangga lain, serta kemampuannya hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Para ahli kemudian menemukan fakta bahwa semut juga bersimbiosis dengan sebagian serangga ordo Hemiptera, yaitu kepik dan kutu-kutuan, karena semut itu membutuhkan cairan gula yang dihasilkan oleh serangga-serangga tersebut. Beberapa jenis semut juga sering mengunjungi tanaman jeruk, terutama untuk mendapatkan cairan manis yang dihasilkan oleh kutu jeruk. Masalahnya, kehadiran semut ini ternyata bisa mengganggu kinerja predator dan parasitoid yang menjadi musuh alami kutu. Karena jika mereka mencoba mendekati koloni si kutu, maka kawanan semut tadi segera mengusir atau bahkan menyerang mereka. Di video ini saya akan membahas fenomena yang menarik ini karena dalam jangka panjang kehadiran semut-semut ini menyebabkan populasi kutu meningkat karena musuh alaminya tidak bisa bekerja dengan baik, dan tentu saja hal ini akan berakibat buruk pada jeruk. Bagi Anda yang baru datang di channel ini, saya Nugroho Susetya Putra yang akan membahas fakta-fakta menarik tentang pertanian, terutama perlindungan tanaman terhadap hama dan berkehidupan serangga, salah satu makhluk hidup yang menjadi bagian paling penting dari sistem pertanian yang kompleks. Jika Anda tertarik dengan topik-topik yang saya bahas, silahkan Anda tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video yang terbaru. Kutu jeruk menghisap cairan phloem yang kaya gula dan nutrisi yang dibutuhkan. Tetapi cairan ini sebagian besar terdiri dari air, sehingga sebagian harus dibuang agar tekanan osmotik di dalam tubuh itu seimbang. Mengolah kelebihan air di dalam tubuh juga membutuhkan banyak energi, makanya membuang kelebihan air ini menjadi solusi yang pas untuk menghemat penggunaan energi oleh serangga. Cairan yang dibuang yang umum kita sebut embun madu ini mengandung gula, asam amino, bahan-bahan organik, dan garam inorganik. Kadar dari masing-masing bahan ini bervariasi tergantung pada jenis inang yang dibuli kutu dan kondisi lingkungan setempat. Kutu jeruk dewasa dan nimfa akan menghasilkan embun madu dalam jumlah dan komposisi yang berbeda. Kutu jantan biasanya menghasilkan butiran embun madu bening dan lengket yang biasanya mereka lekatkan di permukaan tumbuhan. Sedangkan kutu betina menghasilkan embun madu dalam bentuk pelet yang mereka semprotkan sejauh mungkin, yang tujuannya agar bahan yang lengket ini tidak mengganggu perkembangan telur dan nimfa-nimfa yang ada di sekitarnya. Lain lagi untuk nimfa, mereka menghasilkan embun madu yang agak padat sehingga menyerupai tabung atau pita panjang yang melekat di belakang abdomennya. Pita berwarna putih ini biasanya tetap melekat pada jaringan kulit nimfa, bahkan setelah kulit tersebut ditanggalkan ketika ganti kulit. Embun madu yang dihasilkan oleh kutu betina dan nimfa biasanya dibungkus oleh lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah embun ini melekat pada telur dan nimfa yang bisa membunuh mereka. Lalu bagaimana cara kutu itu mengeluarkan bahan ini? Para ahli kemudian menemukan bahwa kutu ini menggunakan lubang di sekitar anus yang disebut lubang sirkum anal untuk mengeluarkan embun madu ini. Kutu betina dan nimfa juga menggunakan lubang-lubang khusus di sekitar sirkum anal untuk mengeluarkan bahan lilin. Secara umum, semut memiliki hubungan yang baik dengan serangga lain, terutama sebagian anggota kelompok Hemiptera, yaitu kutu-kutuan dan kepik. Salah satu alasannya, mereka membutuhkan embun madu yang dihasilkan serangga Hemiptera tersebut sebagai sumber pakan penting untuk membantu mengembangkan populasi mereka. Kandungan gula di dalam embun madu dimanfaatkan semut sebagai sumber energi bagi semua anggota koloninya. Semut juga bisa menggunakan embun madu tadi untuk membuat tanda atau jalur yang mereka lalui sehingga anggota koloni semut yang lain bisa mengikutinya. Jadi, embun madu bermanfaat sebagai alat komunikasi antar anggota koloni semut. Lalu bagaimana ceritanya semut itu bisa tertarik pada embun madu? Beberapa ahli yang meneliti simbiosis antara kutu afid dan semut menunjukkan bahwa komposisi gula pada embun madu menentukan ketertarikan semut. Intinya, setiap spesies kutu afid menghasilkan jenis-jenis gula yang tidak dijumpai pada spesies afid yang lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gula pada embun madu yang dihasilkan oleh kutu ini juga ditentukan oleh jenis tumbuhan yang dimakannya. Misalnya kutu Apis fabae yang makan pada tumbuhan Tanacetum akan menghasilkan embun madu 2 kali lebih banyak
dibandingkan jika makan pada tumbuhan kacang babi dan bayam liar. Penelitian lain menunjukkan bahwa semut hantu menggunakan sukurosa sebagai penanda untuk memilih kutu Hemiptera tertentu. Ketika dihadapkan pada kutu aphid dan kutu putih, semut ini akan memilih kutu putih karena embun madunya itu mengandung lebih banyak sukurosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada 9 jenis gula yang ditemukan pada embun madu yang dihasilkan oleh kutu jeruk. Jenis semut yang suka mengunjungi tanaman jeruk itu cukup banyak, tapi saya hanya akan menunjukkan 2 spesies yang ada di Indonesia. Spesies pertama adalah semut api yang terkenal agresif dan akan menyerang apapun yang mendekati koloninya. Contoh lain adalah semut peidole, si kepala besar yang juga agresif dan dikategorikan sebagai spesies yang sangat invasif dan berbahaya bagi lingkungan. Masalahnya, para ahli ini juga menemukan bahwa kehadiran semut-semut tersebut pada koloni kutu jeruk itu bisa mengganggu proses-proses penting, yaitu pemangsaan oleh musuh alami. Musuh alami kutu jeruk sebenarnya cukup banyak, terutama serangga pemangsa dan parasitoid. Artinya secara alamiah mereka punya kemampuan yang memadai untuk mengendalikan kutu jeruk. Potensi mereka akan saya bahas secara lengkap di video terpisah supaya Anda punya gambaran tentang pentingnya musuh alami dalam pengendalian kutu jeruk. Tamarixia adalah salah satu tawon parasitoid kutu jeruk yang paling populer yang awalnya ditemukan di wilayah Punjab, Pakistan. Parasitoid ini segera menarik perhatian para ahli karena fokus hanya memparasit kutu jeruk Diaphorina citri dan kemampuan memparasitasinya sangat mengesankan. Seekor tawon betina bisa membunuh 500-an nimfa kutu jeruk sepanjang masa hidupnya dengan persentase parasitasi bisa mencapai 80-an%. Tawon betina bisa makan pada nimfa instar awal kutu jeruk kemudian meletakkan telur di bawah tubuh nimfa instar 5. Tawon baru akan keluar dari lubang yang mereka buat di bagian punggung kutu jeruk inangnya. Kutu jeruk juga punya pemangsa yang efektif, misalnya kumbang koksi Ceilomenes sex maculata yang banyak dijumpai di Indonesia. Kumbang pemangsa ini cukup efektif karena setiap individu kumbang bisa memangsa nimfa kutu jeruk hingga 600-an ekor di sepanjang tahun pengamatan. Jumlah ini mungkin tidak terlalu mengesankan karena kisaran mangsa kumbang koksi itu tergolong lebar. Artinya mereka akan mencari mangsa selain kutu jeruk yang lebih mudah dicari atau lebih melimpah sehingga pemangsaan pada kutu jeruk tidak optimal. Lalu apa buktinya jika semut mengganggu aktivitas pemangsaan kutu oleh musuh alami? Salah satu bukti bisa kita dapatkan dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kehadiran semut pada koloni kutu jeruk itu menurunkan parasitasi oleh tawon Tamarixia hingga 50-an% dibandingkan jika koloni tersebut bebas dari semut. Bukti lain didapatkan dari hasil penelitian tentang pengaruh buruk kehadiran semut api pada pemangsaan kutu jeruk oleh kumbang koksi Harmonia axyridis yang juga banyak ditemukan di Indonesia. Semut cenderung menjadi sangat agresif dan menyerang kumbang koksi yang mendekati koloni kutu jeruk. Selain mengganggu kerja musuh alami kutu jeruk, kehadiran semut kemungkinan juga bisa mengganggu proses penyerbukan bunga jeruk oleh serangga penyerbuk. Salah satu jenis semut yang juga ditemukan pada tanaman jeruk adalah semut rangrang. Spesies semut ini terkenal sangat galak sehingga sudah lama dimanfaatkan sebagai predator untuk mengendalikan serangga-serangga perusak pada banyak jenis tanaman. Oleh karena itu beberapa ahli menyarankan untuk menggunakan semut ini sebagai musuh alami kutu jeruk Diaphorina. Masalahnya adalah semut ini juga diduga memangsa serangga penyerbuk yang mengunjungi bunga jeruk, misalnya lebah madu. Bahasan tadi membuktikan bahwa kehadiran semut itu berpotensi mengganggu proses kehidupan antar makhluk yang terjadi di pertanaman jeruk, termasuk pemangsaan oleh musuh alami dan penyerbukan yang dilakukan oleh serangga penyerbuk. Jadi kita harus waspada ketika suatu saat kita menemukan semut-semut yang berjalan beriringan naik turun pohon jeruk. Jika ternyata mereka kita temukan memanen cairan manis dari koloni kutu jeruk, maka kita harus memutuskan hubungan tersebut. Salah satunya dengan cara melumasi bagian bawah batang pohon dengan minyak pelumas atau lem, agar mereka tidak bisa memanjat pohon. Cara ini paling tidak mengurangi intensitas kunjungan semut ke koloni kutu jeruk dan di sisi lain memberikan kesempatan hewan-hewan bermanfaat untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Akhirnya saya akhiri bahasan ini. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.